Night Radio, the most horror radio station. Ayo, siapa nih yang udah nunggu lama? Karena sekarang gue dan temen gue bakal cerita-cerita ke kalian selama 10 menit tentang horor nih. Pasti pada penasaran ya? Sebelum gue lanjut cerita, iklan dulu. Spotify, bikin beda suasana. Download aplikasinya gratis. Nah, gimana? Pasti udah pada penasaran kan sama ceritanya? Buat cerita pertama ini, bakal gue mulai dari pengalaman gue sendiri. Jadi, cerita ini tuh gue alamin waktu gue masih kecil. Hampir rata-rata orang tua tuh pasti nyuruh anaknya pulang sebelum maghrib kan ya. Katanya sih pamali kalau keluar maghrib-maghrib. Cuma ya namanya gue masih kecil, jadi ya masih bandel-bandelnya nggak dengerin apa kata orang tua. Posisi waktu udah maghrib, gue masih main lari-larian di luar rumah. Gak lama dari situ, tiba-tiba aja gue ngeliat ada sosok perempuan berwajah cantik. Sekaligus berpakaian putih bersih yang sedang melambaikan tangannya ke arah gue. Tanpa pikir panjang, gue langsung aja nyamperin ke si perempuan itu. Terus tiba-tiba dia ngajakin gue pergi main sambil minta gue digendong sama dia. Singkat cerita, tiba-tiba gue ada di ruang makan yang mewah. Di meja makannya ada banyak banget makanan. Ya udahlah ya, gue makan aja. Karena ya kelihatannya juga enak. Pas gue hap suapan pertama, bener aja. Di situ gue langsung pusing dan gue langsung muntah-muntah. Semua makanan yang enak dan ruangan yang bagus pun berubah jadi tempat yang gelap dan serem banget. Yang gue sendiri pun nggak tahu itu di mana. Gak lama, gue mulai dengar suara samar-samar. Banyak banget orang yang manggilin nama gue sambil mukul-mukul pentungan. Tiba-tiba sosok perempuan besar, hitam, rambut acak-acakan, langsung lari ke hadapan gue. Sontak, gue langsung teriak sekuat tenaga, dan akhirnya orang tua gue pun datang lalu meluk gue sambil nangis. Parahnya lagi, ternyata gue udah hilang selama 2 hari. Selama gue hilang, ternyata gue diculik ke alam lain. Hikmah yang gue ambil dari kejadian itu, ketika maghrib, memang sudah seharusnya kita masuk rumah. Dan jangan pernah main sendirian. Gimana cerita gue? Serem kan? Makanya, kalau disuruh orang tua jangan keluar maghrib, jangan ya. Sekarang kita dengerin lagu Lexir Wangi yuk. Tapi jangan kabur ya. Hehe. Halo, sekarang giliran gue, Abel, untuk cerita tentang kejadian pribadi gue yang gue alamin di tahun 2019. Jadi waktu itu gue turun gunung sendirian di jam 1 malam. Pada 2019, gue dan 7 teman gue ngerencanain buat naik gunung. Semua berjalan aman, gak ada kendala sama sekali. Sampai pada akhirnya kita punya masalah pada saat turun gunung. Jadi pada saat kita turun gunung, kondisi maghrib, ternyata ada salah satu teman perempuan gue yang dia diikuti dan dia tidak diizinkan untuk pulang. Perjalanan dari puncak menuju ke alun-alun, dari alun-alun ke pos 5, dan dari pos 5 ke pos 4. Di situ semua muncul mulai keanehan-keanehan. Temen gue yang perempuan ini, dia ngalamin kesurupan
akhirnya dia pingsan dan bikin tanda darurat untuk si teman perempuan gue. Di situ gue cuma berdua dan gue berusaha nyadarin dia. Gue juga mencoba untuk tenang, dan walaupun banyak suara ini itu, tapi gue berusaha buat tenang. Dan akhirnya ada salah satu pendaki yang turun dan gue minta tolong buat panggilin ranger. Gue kira semua permasalahan bakal selesai di situ. Singkat cerita, akhirnya orang yang tadi turun dia bisa manggil ranger, dan akhirnya ranger ngejemput kita. Dan teman perempuan gue ini digendong. Gue megang 2 carrier dan sialnya gue ketinggalan rangernya. Sampai akhirnya gue jalan sendiri. Kondisi jam 1 malam, gue jalan sendiri dari pos 4 sampai ke base camp. Sepanjang jalan gue mendengar suara langka. Tapi gue berusaha buat nikmatin, kan gue berusaha tetap positif kalau ya ini karena mungkin faktor gue kecapean. Akhirnya gue merasa gue ditabrak sesuatu yang sama sekali gue gak tahu. Gue ngeblank, dan untungnya gue ketemu rombongan di belakang gue. Mereka rombongan dari Jakarta, dan mereka bilang ya gue tiduran gitu ya. Dan mereka berusaha sadarin, dan ternyata gue akhirnya sadar. Dan yang gue rasain, gue bukan tiduran, tapi gue bisa nabrak sesuatu gitu. Dan gue gak merasa gue jatuh. Akhirnya gue ikut rombongan itu turun. Ya, dengan kondisi mental gue yang berantakan, gue berusaha tetap turun, dan akhirnya gue nyampe base camp. Singkat cerita, akhirnya kita pulang. Yang bisa gue ambil dari situ ya tetap tenang dan berusaha untuk tetap berpikir positif sih. Karena ya kita gak pernah tahu apa yang akan kita hadapin. Segitu aja mungkin cerita dari gue. Makasih udah dengerin dan naik radio. Sebelum kita akhirin, bakal ada satu fakta yang akan kita bacain untuk kalian. Ayo, siapa nih yang sekarang lagi ketakutan? Gimana? Cerita-cerita tadi serem kan? Apalagi sudah cerita, kita langsung dengerin lagu yang seru nih. Kali ini gue bakal ngasih tahu nih fakta di balik lagu yang seru nih. Buat kalian yang dari tadi udah ketakutan, terus ke bawah suasana juga, sini biar gue kasih tahu tentang fakta-fakta lagu Lengser Wengi. Fakta yang pertama, lagu Lengser Wengi itu diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang diciptakan untuk lagu penolak bala. Lalu fakta yang kedua, lagu Lengser Wengi ini merupakan lagu pengantar tidur sebenarnya, bukan lagu untuk memanggil makhluk-makhluk gaib. Lalu fakta yang ketiga, lagu Lengser Wengi ini sebenarnya berkisah tentang seorang anak muda yang sedang jatuh cinta hingga setiap malam selalu terngiang-ngiang akan gadis pujaan hatinya. Sukap mengaku karyanya itu berasal dari pengalaman pribadi yang kemudian dituangkan menjadi sebuah lagu. Pada liriknya, lagu Lengser Wengi menggunakan irama mendayu, bertempo lambat, dengan iringan musik gamelan, dan apalagi liriknya dilantunkan dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Fakta yang keempat tentang lagu Lengser Wengi ini, lagu Lengser Wengi awalnya tuh berfungsi sebagai media dakwah yang jauh banget dari kesan horor maupun mistis. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga memang dikenal sebagai salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau kerap menggunakan kesenian untuk melancarkan strategi dakwahnya kepada para penduduk di tanah Jawa. Gimana? Sekarang kalian udah tahu nih fakta sebenarnya tentang lagu Lengser Wengi. Kalian masih takut gak sih? Nah, itu dia fakta penutup untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengar The Night Radio. Sampai ketemu lagi.